Emmy, I'm at Sanglar Hospital in Denpasar. I met Ketut, the twins' father, this afternoon. When the prison was retaken, 3 inmates were removed by ambulance. Jack's father, John McCabe, performed CPR on his son on the beach, but it was too late. That includes witness statements from people who were at Kuta Beach. Hundreds of passengers have been turned away. Flights into and out of Bali. Kali ini dalam ngoprek video kita akan membahas tentang shot size. Apa itu shot size? Shot size adalah berasal dari 2 suku kata dalam bahasa Inggris, short dan size. Shot berarti adalah semacam satuan dari gambar. Kalau kita mengambil gambar, kita namakan gambar video tentu saja ya, karena kita dalam konteks video. Shot atau gambar, kemudian size adalah ukuran, yang artinya ukuran dalam bahasa Inggris. Jadi shot size merupakan ukuran pengambilan gambar. Dalam videografi, shot size ini sangat penting karena kalau kita ingin mengambil gambar atau mengambil video, paling tidak kita harus mengetahui seberapa besar atau seberapa ukuran video yang kita ambil. Oh ya, sebelum kita membahas extreme long shot dan long shot, ini akan kita jelaskan dulu ukuran-ukuran yang biasa sering kita gunakan. Kenapa ukurannya memakai manusia? Karena dalam videografi itu memang lebih banyak men-shooting atau mengambil gambar manusia. Makanya ukuran yang dipakai dalam shot size adalah ukuran dari tubuh manusia. Ini yang pertama, full shot. Kita sementara extreme long shot dan long shot kita bahas belakangan ya, karena kita penting tentang ukuran gambar dari shot size dari yang utama dulu. Ini ada full shot. Apa itu full shot? Full shot adalah pengambilan gambar dengan batasan adalah dari bawah, dari kaki ini ya, atau kaki atau sepatu ini sampai kepala. Ukuran manusia sini, ukuran tubuh manusia ini disebut sebagai full shot, full penuh ya. Nah, ini. Jadi ukurannya adalah kakinya kelihatan, di atas kepala juga sampai kelihatan. Bukan kepalanya kepotong atau kakinya kepotong, karena ini adalah full shot, ukuran penuh dari tubuh manusia ya. Selanjutnya adalah medium long shot atau disebut sebagai knee shot. Knee shot adalah batasannya karena adalah berada di bawah lutut ya, knee shot. Lutut sampai di atas kepala. Nah, ini namanya adalah knee shot. Kita tidak biasa ya mengambil ukuran dengan langsung misalkan pengambilan batas bawahnya di lutut. Akan kurang bagus ya kalau langsung di lutut sini. Jadi ukurannya adalah lutut ke bawah sedikit, tidak harus persis di lutut ini ya. Jadi harus lutut ke bawah sedikit sampai di atas kepala. Ini di atas kepala seperti yang sudah sampaikan sebelumnya harus ada headroom ya. Headroom. Kemudian di depannya ada looking room atau nose room. Ya, bagi yang belum sempat mengetahui tentang apa itu headroom atau nose room, looking room, bisa dilihat edisi sebelumnya ya. Full shot sudah, medium long shot sudah, kemudian ini medium shot. Nah, medium shot itu atau disebut waist shot atau pinggang ya, atau gampangnya di atas sabuk lah ya. Jadi perut ini ukurannya di sini sampai atas kepala. Nah, ini namanya medium shot. Nah, medium shot ini lebih banyak digunakan misalkan untuk penyiar-penyiar televisi, ukurannya adalah medium shot. Kalau dia posisi duduk di atas meja, dia lebih banyak menggunakan ukuran yang shot size medium shot.
Selanjutnya adalah ukuran medium close up ya, atau disebut juga bust shot ya. Jadi dia kalau tadi di pinggang, ini di dada. Ukuran bawahnya adalah dada sampai ke atas kepala. Ini namanya wide shot. Nah, ini banyak digunakan untuk reporter-reporter kalau pada saat dia on cam istilahnya, atau on kamera, atau ada juga yang menyebut dengan PTC atau pitch to camera, itu lebih banyak menggunakan ukuran medium shot, medium close up ataupun close up. Pertimbangannya adalah kalau yang digunakan untuk wawancara atau mau on cam itu, karena dalam medium close up dan medium shot tadi itu memberikan lebih banyak background ya, backgroundnya bisa kita kelihatan. Kalau misalkan kita on cam dengan menggunakan big close up yang ini atau extreme close up, rasanya kurang tepat ya, karena yang backgroundnya tidak kelihatan. Ini kalau extreme close up ini misalkan hanya matanya saja yang kelihatan. Kalau big close up itu batasannya antara dagu sama jidat kepotong sini ya. Ini kalau close up ini antara dada atas ini sampai kepala di atas. Makanya tadi saya mengatakan bahwa kalau extreme close up, big close up ini jarang digunakan. Yang lebih sering digunakan close up, medium close up, sama medium shot tadi. Tadi dalam bahasan pertama kita shot size kan dikenal istilah extreme long shot atau very long shot. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Memang kita tidak bisa menentukan ya seberapa jauh itu extreme long shot atau very long shot. Ini tidak bisa dipastikan berapa jauh antara posisi kamera yang di sini dengan subjek yang kita syuting. Misalkan ini ada orang yang banyak sekali sampai jauh sekali, ini kita tidak bisa mengatakan bahwa extreme long shot itu misalkan 10 km atau 5 meter, itu tidak bisa. Makanya sangat debatable ya, bisa diperdebatkan. Oh ini extreme long shot, oh ini very long shot. Ya, sebetulnya untuk istilah-istilah itu yang penting kita tahu, oh ini adalah ukuran yang long shot atau jauh sekali. Tandanya apa? Yaitu tandanya kita tidak bisa mengidentifikasi orang yang ada di dalam ini satu persatu. Kita tidak mengenali, orangnya sangat banyak dan ini sangat masif ya, orangnya banyak sekali, dan kita tidak akan bisa melihat secara detail satu persatu siapa yang ada di sini ya. Ini contoh kedua, misalkan ini kita di pantai, ini extreme long shot atau very long shot, nah itu sangat debatable juga. Ini long shot itu seberapa, extreme long shot seberapa, very long shot seberapa, itu sulit ya. Memang posisinya kalau kita mengambil extreme long shot atau long shot atau very long shot itu tentu saja kamera dalam posisi lensanya wide ya. Bukan tele, karena kita mengambil gambar yang sangat luas dan sangat jauh. Nah, ini adalah contoh yang kedua tentang very long shot atau extreme long shot. Nah, ini kan tidak bisa kita jelaskan seberapa panjang antara orang ini dengan kamera misalkan. Ini contoh lagi ya. Ini juga disebut juga sebagai long shot juga, karena kita tidak bisa mengidentifikasi satu persatu siapa orang-orang yang ada di dalam shot kita. Ini jaraknya mungkin lebih dekat ya, tidak terlalu wide ini, tapi ini sudah
lebih dekat lagi. Ini juga long shot karena kita tidak bisa mengidentifikasi siapa-siapa orang-orang yang ada di dalam ini. Yang penting dia ada crowd, ada kumpulan orang, dan kita tidak bisa mengidentifikasi oh ini si ini nggak bisa ya. Dan ini juga cukup jauh ya jaraknya ya. Kita bisa mengatakan ini sebagai long shot. Makanya antara long shot, extreme long shot, very long shot itu sangat debatable ya. Bisa diperdebatkan. Yang penting adalah kita tahu oh ini long shot, shot chase-nya gitu. Ini juga begitu. Ini antara extreme long shot, very long shot atau long shot itu hampir sama juga. Ukurannya seberapa kita juga tidak bisa mengukur secara pasti antara jarak dari posisi kamera di sini dengan jarak dari ini laut, Pantai Kuta. Nah, jaraknya sangat jauh. Jauh sekali, ini bahkan patung Garuda Wisnu Kencana aja kelihatan. Padahal ini di Pantai Kuta, sangat jauh sekali antara Pantai Kuta dengan patung GWK ini. Jadi apakah ini extreme long shot, ataukah ini very long shot, ataukah ini hanya sekedar long shot? Nah ini, yang penting kita tahu tidak ada teridentifikasi orang-orang di dalam, kita sebut sebagai long shot. Nah, ini contoh tadi saya katakan sebagai identity shot. Jadi kalau kita munculkan shot seperti ini, rata-rata orang Jakarta atau orang Indonesia mungkin mengetahui ya, oh ini adalah Tugu Monas. Jadi tentu saja shot ini diambil di Jakarta. Ukurannya yaitu bisa dikatakan long shot atau full shot karena memang penuh dari tugu itu kelihatan. Jadi orang akan paham, oh ini identity shot atau shot yang sudah bisa menjelaskan bahwa kejadian ini atau gambar ini, cerita ini terjadi di Jakarta atau diambil di Jakarta. Ini adalah kita sebut yang sebagai identity shot tadi. Ini juga sama. Ini adalah salah satu contoh dari identity shot. Karena begitu kita munculkan gambar ini, orang akan paham, oh ini tanah lot. Ya memang tidak semua orang tahu misalkan tanah lot, tapi yang di kalangan pariwisata atau orang-orang yang suka traveling atau mengetahui pengetahuan umum akan paham, oh ini diambil di Bali. Sekarang kita beralih ke shot chase berikutnya, yaitu adalah full shot. Seperti tadi saya katakan bahwa full shot adalah ukuran penuh dari manusia atau orang ya. Jadi di bawah sepatunya ini kelihatan, di atas kepala ada ruangan atau headroom. Tentu saja kita tidak bisa mengambil gambar yang terlalu tight sekali ya, ukuran gambar yang ketat, jadi full shot ya seperti ini gitu. Nah ini kurang tepat ya, karena ada properti atau hal-hal lain yang perlu kita tunjukkan ya, tidak terlalu sempit seperti ini. Jadi meskipun ini full shotnya seperti ini, karena kita ingin menunjukkan luas atau background dari yang kita shooting, mungkin bisa kita ambil ukuran seperti ini. Tidak perlu harus full shot itu mepet sekali antara kaki dan di atas kepala. Enggak. Kita kalau mengambil shot chase itu tetap mempertimbangkan tentang properti yang ada di
Jadi kalau kita mengambil gambar atau shot size full shot, tetap kita memperhatikan atau mempertimbangkan properti yang ada di sekitarnya. Ini adalah gambaran dari full shot, contoh full shot. Kita lihat yang lainnya. J'adresse mes plus vifs remerciements à Monsieur le gouverneur de Bali, Son Excellence Meimangku Pasir. The 85th Interpol General Assembly session is now officially open. May I now kindly request you to... Nah, ini adalah shot size full shot juga ya. Jadi kalau misalkan ini apakah bisa disebut full shot karena kakinya nggak kelihatan nggak? Kita tetap ini kita sebut sebagai full shot karena kakinya kan tertutup dengan kepala audiens atau tamu-tamu yang di sini. Jadi tidak ada istilah saklek. Ini kakinya nggak kelihatan. Ini disebut sebagai medium long shot enggak. Jadi tetap kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini tapi ukurannya adalah full shot karena patokannya adalah antara dari atas kepala sampai ke kaki gini ya. Full shot namanya. Ini juga disebut sebagai full shot. Memang ukurannya adalah seperti tadi saya bilang, tidak harus kita mengambil gambar itu saklek. Kalau misalkan full shot adalah dari atas kepala sampai kaki ya, sampai sepatu gitu ya. Enggak. Karena ini ada properti ya. Makanya tadi saya bilang mempertimbangkan atau memperhitungkan dari properti yang ada. Tapi akan lebih menarik atau lebih bagus kalau kita mengambil gambarnya ukurannya adalah lebih luas lagi. Dengan memperhitungkan bendera. Nah, ini disebut juga sebagai full shot karena masih ada patokan dari bendera ini. Nah, jadi tidak melulu saklek harus di atas kepala sampai di bawah kaki, enggak. Kita menyesuaikan dengan properti atau kondisi yang ada, biar gambarnya lebih menarik atau lebih bagus. Ini juga disebut sebagai full shot. Kalau tadi contoh gambar yang pertama tadi mungkin agak long shot gambar tanah lautnya. Kalau ini full shotnya ya karena bukan manusia, yang penting adalah ukuran penuh dari pura tanah laut ini. Ya antara kalau di bawahnya kan kalau bukan manusia kan tidak ada kakinya ya, tapi kita bisa perhatikan bahwa ini adalah batas atas, ini adalah batas bawahnya. Orang akan paham, oh ini berarti full penuh atau ukuran penuh dari pura tanah laut. Nah, karena ini bukan manusia. And our health so much dirtier. So I really would like all of the... Sekarang kita beralih ke ukuran yang lebih ke dalam. Tadi kan full shot sudah. Jadi yang berikutnya adalah medium long shot atau disebut sebagai knee shot. Ukurannya adalah tadi sempat kita bahas, yaitu antara batas lutut sampai atas kepala. Memang kita dominannya ini ya. Ini kan lututnya di sini ya. Ini bawah lutut sampai. Yang penting kita tahu, oh kalau shot size dengan medium long shot atau knee shot itu ukurannya dari di bawah lutut sampai di atas kepala. Trash is a huge problem, and it's up to our generation today to figure out what we can do about it.
We kids might only be 25% of the world's population, but we are 100%. Berikutnya adalah ukuran medium shot, yaitu batasannya adalah pinggang atau sabuk biasanya ya. Kalau ada kita pakai celana itu ada sabuknya, ada batasannya adalah sekitar di atas perut ya. Jadi batasannya dari sekitar perut ini, di atas perut sampai di atas kepala. Ini adalah medium shot. Kalau medium shot ini backgroundnya lebih banyak lebih banyak memberikan background ya. Ini kenapa sering dipakai untuk presenter-presenter menggunakan shot seperti ini, karena kalau dia berdiri di depan kamera, di belakangnya akan kelihatan backgroundnya. Kalau dia misalkan ukurannya close up, backgroundnya sedikit sekali yang kelihatan. Makanya kalau untuk orang yang on cam itu lebih banyak menggunakan ukuran yang ini, medium shot. I'm sorry, but it's not that far away. It's here right now and it's today. And we have these two gorgeous girls from Bye Bye Plastic Bags. A little bit to the 8 million tons of plastic that makes its way into the ocean. Nah, ini sekarang contoh realnya ya. Kenapa orang menggunakan medium shot, karena untuk presenter-presenter yang ingin tampil di depan kamera biasanya menggunakan ukuran yang seperti ini. Kita lihat contoh beberapa contoh reportase yang on cam di depan kamera. Emmy, I'm at Sangla Hospital in Denpasar. I met Katut, the twins' father, this afternoon. Jack's father, John McCabe, performed CPR on his son on the beach, but it was too late. That includes witness statements from people who were at Kuta Beach. Hundreds of passengers have been turned away. Flights into and out of Bali. Kenapa kita mengambil ukuran yang medium shot? Karena biasanya reporter atau presenter yang on cam itu kadang membawa mic ya. Jadi mic ini tidak perlu terlalu tinggi di sekitar sini. Dia memang sekitar perut aja ini. Jadi begitu kita mengambil medium shot, dia udah masuk mikrofonnya itu. Jadi mikrofonnya ini sudah kelihatan. Dan tentu saja background di belakang ini kita dapat background yang luas ya. Nah, ini ada penumpang-penumpang, kebetulan ini saya ngambil di bandara, di airport Ngurah Rai. Jadi memang ingin menunjukkan bahwa di areal keberangkatan internasional itu banyak penumpang yang sedang menunggu keberangkatan ke luar negeri ya. Jadi bisa menunjukkan bahwa background itu luas sekali, banyak sekali kita dapatkan. Kesannya kan banyak sekali backgroundnya, kita dapat banyak. Beda kalau kita ngambil misalkan ukuran yang close up ini, tidak ada background. Di sini sedikit sekali, hanya orang ini hanya. Hanya kenapa kita menggunakan yang medium shot, karena backgroundnya lebih luas. Hundreds of passengers have been turned away. Flights into and out of Bali. Ini informasi tambahan saja ya. Kalau kita mengambil reporter atau presenter yang on cam, itu cara merekodnya atau merekamnya tidak pada saat begitu dia ngomong langsung baru kita tekan tombol record. Ya, akan lebih bagus kalau sebelumnya itu kita beri jeda atau space ya. Bahkan akan lebih bagus kalau misalkan beberapa detik dia kesannya itu seperti mendengarkan penyiar yang ada studio. Jadi kesannya akan terjadi dialog yang interaktif. Padahal ini adalah sebagai salah satu cara bahwa presenternya itu seakan-akan mendengarkan pertanyaan atau dari komunikasi dengan penyiar. Jadi tidak pada saat reporternya ngomong terus kita langsung record, enggak. Ada beri waktu berapa detik untuk reporternya itu. Ini kita lihat ya. Well,
Well, Sam, police are refusing to speculate on what led to the deaths of the mother and daughter. They say they'll wait for the results of a post-mortem examination, which is due to be carried out on their bodies within the next couple of days. Kini kita beralih ke shot yang lebih sempit atau shot size yang lebih sempit, yaitu medium close up, yaitu batasannya adalah sekitar dada ya. Ini kita contoh dari shot ini batasannya adalah dada sampai di atas kepala. Ini backgroundnya akan lebih sempit dari ukuran yang medium shot tadi. Tapi ini adalah shot size untuk kalau orang mengatakan medium close up, itu batasannya adalah dada atau disebut sebagai bust shot. Ukurannya seperti ini. And I urge you all, if you care about oceans, to have a good look at that Sustainable Development Goal, because in there is the answer to the destruction which humanity is causing out there. Rwanda, right in the center of Africa, they are prohibited plastics. The government of France has just prohibited plastic bottles and plastic knives and forks. Ocean is really looking after ourselves and our planet in a very responsible way. Medium close up ini lebih sering digunakan ukuran pada saat kita melakukan wawancara. Jadi kalau wawancara dengan narasumber, tidak ukurannya jarang digunakan yang long shot atau medium long shot, itu enggak. Jadi lebih sempit dia, atau narrow dia, lebih ukuran shot size-nya lebih sempit. Who are grappling with terrorist finance challenges from the APAC region. I'm Jacinta Carroll from the Australian Strategic Policy Institute. I'm here at my second counter-terrorism. The public sector can work better together. I think we've had some great opportunities since the first summit. Ini adalah contoh lain dari ukuran bust yang digunakan untuk presenter atau reporter yang tampil untuk on cam ya. Bisa juga seperti ini, tapi dengan catatan backgroundnya akan lebih sempit dia ya. Kalau misalkan menggunakan medium shot akan lebih banyak kita dapatkan background, tapi karena ini backgroundnya hanya ingin menunjukkan bahwa aktivitas di belakang reporternya, kita bisa menggunakan bust shot. Jadi tidak harus kaku ya. Oh, kalau misalkan mau on cam harus medium shot, menyesuaikan saja. Kalau misalkan ini backgroundnya dibutuhkan yang sempit ya, kita bisa menggunakan medium close up untuk on cam. When the prison was retaken, 3 inmates were removed by ambulance, possibly hit by rubber bullets. But the Department of Foreign Affairs says all Australians are safe. Sekarang ini adalah ukuran close up. Nah, close up ini batasannya adalah sekitar bahu atau pundak ini ya, sampai di atas kepala. Ini backgroundnya lebih sempit. Kesempatan untuk mendapatkan background lebih sempit. Ini juga bisa digunakan untuk pengambilan wawancara, karena dia akan lebih memberikan fokus perhatian atau point of interest dengan narasumber yang kita wawancarai. Ini penggunaan interview atau wawancara bisa menggunakan medium close up atau menggunakan close up. So it basically shows in percentage. Close up ukurannya seperti ini. Jadi kita bisa melihat dengan jelas wajah atau dominan dari wajah dari yang kita syuting. Ya. Dengan catatan mesti backgroundnya lebih sempit ya, karena ukurannya adalah close up. Nah, close up ini sebatas pundak atau bahu sampai di atas kepala. Ini kalau kita mengambil gambar shot size dengan close up itu kan sudutnya agak sempit ya. Kalau kita mengambil gambar orang dengan posisi diam atau hanya sekedar wawancara, itu lebih mudah. Tapi kalau misalkan dia subjeknya bergerak, itu kita harus mengikuti atau mengatur dari ukuran frame yang ada
di dalam viewfinder kita. Jadi biar kita tidak kehilangan dari short size. Misalkan ini kita mengambil close up dengan wajah anak penari ini, ya kita harus mengikuti gerakan dia turun, ya kita kameranya ikut tilt down atau bergerak ke bawah, atau dia ke kanan ya kita ke kanan. Jadi kita jaga short size-nya itu biar kita mendapatkan short size yang close up ya, karena akan menarik ekspresinya dari anak ini. Nah, sekarang kita beralih ke short size berikutnya, yaitu big close up. Big close up itu adalah pengambilan gambar dengan batasannya adalah dari dagu ini ya. Dagu ini kepotong sedikit, terus jidatnya ini kepotong sedikit. Nah, jadi hanya wajahnya, kita memerlukan wajahnya aja. Ini juga tingkat kesulitannya agak tinggi kalau orangnya atau subjek yang kita syuting bergerak-gerak ya. Yang penting kita adalah mempertahankan frame agar short size yang kita syuting itu tetap dalam posisi big close up. Kalau kita ingin mengambil big close up, kita perhatikan. Tertarik ya nyari apanya? Enggak lukisan. Harusnya malu mereka. Ya harusnya malu mereka. Tapi kadang pakmu tak jadiin gini, tak gitu. Udah. Ini masih kanvas, kan on kanvas, tapi temanya sudah tema lingkungan, nanti alih fungsi lahan. Nah, sekarang ini adalah shot yang lebih detail lagi ya. Itu adalah extreme close up ya, close up yang sangat ekstrim. Nah, ini sama seperti tadi big close up sama extreme close up itu jarang digunakan ya, hanya untuk variasi shot aja. Mungkin kita ngambil untuk detailnya kita bisa menggunakan seperti ini, tapi harus dijaga ya, karena kadang yang extreme close up ini kalau kita tampilkan itu terasa kurang nyaman bagi pemirsa ya. Mungkin seperti ini saya contohkan orang potong gigi, kita mengambil gigi yang lagi dikerik ini mungkin akan terasa kurang nyaman ya, tidak perlu panjang-panjang seperti ini kalau misalkan memang terasa kurang nyaman. Kita perhatikan. Saya yang mengambil gambar terasa ngilu ya. Ya, ini hanya contoh saja penggunaan dari extreme close up. Jadi tidak harus tampilkan semua dengan mengambil ukuran extreme close up, enggak. Short size yang ada ini kita bisa variasikan. Jadi antara long shot, antara medium shot, antara close up, big close up, extreme close up itu penggunaannya memang untuk variasi shot. Demikianlah tadi bahasan short size dalam ngoprek video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam edisi atau bahasan dengan tema yang lain. Terima kasih.